Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas sejarah peminatan kelas 11. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Yang pertama, kemarin kita sudah membahas tentang kerajaan Kutai. Dan hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Tarumanegara. Silakan saksikan video berikut untuk materi pembelajarannya. Yang pertama mau kita bahas adalah sumber sejarah kerajaan Tarumanegara, atau bagaimana kita mengetahui kalau keberadaan Tarumanegara itu pernah ada. Di sini kita mengetahui sumber sejarahnya ada dua. Yang pertama, sumber sejarah dalam negeri dan sumber sejarah dari luar negeri. Berdasarkan sumber sejarah dalam negeri, tidak pernah ada dituliskan atau diceritakan siapakah pendiri kerajaan Tarumanegara. Tapi dalam sebuah prasasti itu pernah dituliskan atau diceritakan bahwa kerajaan Tarumanegara itu pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemimpin raja yang bernama Purnawarman. Hal ini diceritakan atau dibuktikan dengan adanya peninggalan, yaitu berupa dua buah sungai atau dua buah bangunan irigasi yang disebut sebagai Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Itu panjangnya sekitar 11 km yang dibangun oleh Raja Purnawarman. Dan pada masa itu, Raja Purnawarman juga memberikan atau menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana sebagai ucapan atau ungkapan syukur dan rasa terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah juga dituliskan atau dalam sebuah prasasti juga dituliskan pada masa kerajaan Tarumanegara itu berdiri sekitar abad ketiga Masehi, dan dalam sebuah prasasti itu dituliskan abad ketiga Masehi itu ada nama raja, yaitu Raja Rajaguru Jaya Singawarman, sehingga dituliskan atau disebutkan dialah yang merupakan pendiri kerajaan Tarumanegara. Sumber dari luar negeri itu disebutkan dalam sebuah literatur Cina, yaitu Fakauci, yang dituliskan oleh Fachen yang pada abad keempat menyebutkan jika pada masa itu orang di Jawa itu sudah menganut agama Hindu. Pada masa itu mereka menyebutnya adalah Bogor sekarang ya. Itu adalah kerajaan Tarumanegara diperkirakan hanya dari cerita-cerita pembawa agama Hindu yang ada di Cina. Seperti yang sudah kita bahas di awal ya, kerajaan Tarumanegara ini berdiri diperkirakan sekitar abad ketiga Masehi, dan pada saat itu tidak pernah diceritakan atau dituliskan siapakah raja yang mendirikan kerajaan Tarumanegara. Tapi pada abad ketiga tersebut ada seorang raja yang memimpin bernama Raja Dirajaguru Jaya Singawarman. Itu pada abad ketiga Masehi. Dalam sebuah prasasti dituliskan, maka dia yang disebut sebagai pendiri kerajaan Tarumanegara. Nah, diperkirakan beliau ini memimpin sekitar 24 tahun sebelum digantikan oleh raja selanjutnya. Nah, kerajaan Tarumanegara ini ternyata tidak hanya memiliki satu wilayah kekuasaan saja, ada beberapa di wilayah lain. Termasuk itu di Bogor sendiri atau Jawa Barat, ada juga di Banten dan Sunda. Nah, berikut ini adalah peta di mana titik lokasi diperkirakan pernah ada yang namanya kerajaan Tarumanegara. Nah, berikut ini adalah silsilah dari kerajaan Tarumanegara, di mana raja pertamanya itu adalah Raja Guru Jaya Singawarman atau Jaya Singawarman. Sedangkan kerajaan terakhir itu dipimpin oleh Linggawarman. Kalau kita lihat dari silsilah ini, Raja Purnawarman itu merupakan generasi ketiga dari kerajaan Tarumanegara ya. Selanjutnya yang kita bahas adalah masa kejayaan pada masa kerajaan Tarumanegara. Yang seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan mengalami masa puncak kejayaannya pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman, di mana di situ dituliskan keberhasilan beliau adalah membangun dua buah sungai yang panjangnya 11 km, yaitu Sungai Gomati dan Sungai Candrabaga. Apa fungsi sungai tersebut? Banyak fungsinya untuk bagi masyarakat di sekitarnya. Salah satunya adalah sebagai irigasi atau sumber pengairan lahan masyarakat. Dan disebutkan juga kalau beliau pernah memberikan sekitar
1.000 ekor sapi untuk para Brahmana. Nah, itu dicatat sebagai kesuksesan atau masa gemilang dari kerajaan Tarumanegara ya. Nah, berikut ini adalah foto di mana sosok seorang Raja Purnawarman. Nah, pada masanya pemerintahan kerajaan Tarumanegara ini mengalami berbagai kemajuan di segala segi atau dalam segala bidang. Contohnya di bidang politik. Dalam sistem perpolitikan, Tarumanegara pernah mengalami pasang surut pemerintahan. Contohnya pernah terjadi pengembalian Tarumanegara menjadi Sunda. Sedangkan di bidang ekonomi, penduduk Tarumanegara itu dikenal dengan masyarakat yang sering bertani, beternak, berburu, ada juga yang berdagang. Nah, sementara di bidang sosial, masyarakat Hindu-Buddha masyarakat Hindu itu sudah mempengaruhi sistem sistem sosial di masyarakat Tarumanegara. Selain itu, masih banyak juga masyarakat Tarumanegara menganut sistem nenek moyang mereka. Sedangkan di bidang budaya, masyarakat Tarumanegara ini sudah sangat maju. Kenapa dibilang sangat maju? Mereka bisa maju dalam bidang sastra. Contohnya, pada saat itu sudah ada yang namanya syair. Sementara juga sudah dikenal juga ada juga sistem pahat. Contohnya ada Arca Wisnu. Itu contoh dari kemajuan di bidang budaya. Sedangkan di bidang agama, dengan adanya agama Hindu, masyarakat Tarumanegara ini mengenal yang namanya sistem dewa-dewi, ada juga mitologi, dan mereka juga tahu bagaimana cara melakukan upacara keagamaan. Nah, itu kalau di bidang-bidang kemajuan atau masa-masa gemilang kerajaan Tarumanegara. Jadi, bagaimana proses kehancuran dari kerajaan Tarumanegara kalau mereka mengalami puncak kejayaan yang sudah sedemikian maju? Nah, proses kehancuran dari kerajaan Tarumanegara ini berawal dari sistem kerajaan yang dimana raja itu memberikan hak waris kepada anak-anaknya untuk memimpin wilayah-wilayah yang ada di sekitar kerajaan. Jadi, sehingga pemimpinan kerajaan itu terpecah belah dan mudah diserang oleh kerajaan-kerajaan asing. Nah, kerajaan Tarumanegara ini mengalami masa kemunduran pada masa kerajaan Linggawarman. Itu raja yang ke-12 kalau nggak salah ya. Nah, dan yang terakhir, kerajaan Tarumanegara itu benar-benar mengalami masa kehancuran pada saat kerajaan dipimpin oleh Tarus Bawah. Itu merupakan raja ke-13 dari kerajaan Tarumanegara. Kenapa? Karena Tarus Bawah lebih memilih memimpin kerajaannya sendiri daripada memimpin kerajaan Tarumanegara yang berada di kerajaan atau yang berada di dekat Sungai Gomati. Setelah itu, kerajaan Tarumanegara itu diserang oleh kerajaan asing sehingga benar-benar mengalami kehancuran. Salah satu raja atau kerajaan yang menyerang kerajaan Tarumanegara itu adalah kerajaan Majapahit. Sehingga kerajaan Tarumanegara itu benar-benar mengalami masa kehancuran. Jadi kita hanya bisa mempelajari kalau kerajaan Tarumanegara itu pernah ada dari peninggalan-peninggalan yang ada sekarang ini. Nah, berikut ini merupakan peninggalan-peninggalan kerajaan Tarumanegara. Yang pertama adalah Prasasti Tugu, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Cidanghiang atau Prasasti Lebak, Prasasti Jambu, ada juga Prasasti Muara Cianten, ada Prasasti Ciareten, ada juga Prasasti Pasir Awi. Nah, itu beberapa peninggalan dari kerajaan Tarumanegara. Peninggalannya berupa 7 buah prasasti ya. Yang selanjutnya ini adalah prasasti-prasasti yang merupakan peninggalan kerajaan Tarumanegara beserta isi yang ada atau tulisan yang pernah ada di dalam prasasti tersebut beserta artinya. Banyak bahasa yang dipakai di sini adalah bahasa Palawa atau bahasa Sanskerta ya. Ini ada 7 buah prasasti beserta terjemahannya. Selanjutnya ada beberapa fakta unik tentang kerajaan Tarumanegara. Yang pertama itu contohnya misalnya kerajaan Tarumanegara itu merupakan kerajaan termuda dibandingkan dengan kerajaan Kutai. Yaitu jelas ya karena kerajaan Kutai merupakan kerajaan tertua Hindu di Indonesia. Yang kedua, Raja Purnawarman itu diperkirakan memimpin kerajaan Tarumanegara selama kurang lebih 22 tahun. Ada juga yang ketiga, Raja Purnawarman itu dianggap sebagai Dewa Wisnu, sehingga masyarakat Tarumanegara itu menyembah tapak kaki yang diperkirakan merupakan tapak kaki Dewa Wisnu atau
Purnawarman itu disebut sebagai jelmaan Dewa Wisnu. Dan yang terakhir, Kerajaan Tarumanegara atau kalau bahasa asingnya atau bahasa sejarah asingnya, mereka menyebut Kerajaan Tarumanegara itu adalah Kerajaan Tolomo. Itu pernah mengirimkan utusannya ke Kerajaan Cina. Sehingga secara tidak langsung Kerajaan Tarumanegara atau Tolomo itu sudah berhubungan dan bekerja sama dengan Kerajaan Cina. Nah, itu beberapa fakta unik yang terjadi di Kerajaan Tarumanegara. Demikianlah tentang materi Kerajaan Tarumanegara kali ini. Berikut ini ada beberapa gambar yang berhubungan dengan Kerajaan Tarumanegara sebagai penutup. Untuk sementara penjelasannya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan komentar kalian atau silakan bertanya dengan saya secara langsung. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.